pendidikannya juga tinggi. Dia alumni ITB, Institut Tahu Bacem, ya. Institut Teknologi Bandung. Dan bagaimana kita mengatakan beliau berpendidikan rendah kalau di ITB saja IP-nya 3,7. ITB loh Pak. Tapi Bapak Ibu, ketika ijazah itu diberikan kepada bundanya, sang ibu, seperti biasanya ketika sejak kecil, ibundanya mengatakan, apa ini? 3,7. Anak tidak pernah membuat bangga orang tua. Sejak kecil, Bu Ani dibesarkan dengan mulut seperti itu. Kenapa ibunya Bu Ani kok ngomongnya begitu? Ternyata karena neneknya juga begitu. Rupanya penyakit keturunan. Nah, sudah Bapak Ibu. Karena dikatakan 3,7 apa? Panas hatinya Bu Ani. Akhirnya dia putuskan. Dia kuliah lagi dengan biaya sendiri. Kembali di ITB, dia ambil fakultas yang lain. Dalam waktu 4 tahun, lulus dengan IP. Kali ini nggak main-main Pak. 4 IP-nya. Kalau 3,7 itu Bu, Pak, itu cum laude. Kalau 4 itu cum laude. Nggak ada yang lebih tinggi dari, kalau 1,2 lah itu kemelut. Ya. Oke. Iya. Ketika IP itu 4 diberikan kepada bundanya, dia harap kali ini sang bunda bisa dengan lega hati menerima dirinya baik-baik, mau sedikit memberikan apresiasi positif. Apa yang terjadi? Sang bunda malah membanting. Aku tidak heran. Kamu kan sudah insinyur, kuliah lagi, ya mesti 4. Oh, rival-rivalmu anak-anak kemarin sore mestinya lebih dari 4. Enggak ada ya Pak. Kecewalah Ibu Ani. Dan itulah Bu Ani terbentuk oleh suara-suara, kata-kata, sikap-sikap seperti itu dari sang bunda. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika dia punya anak sendiri, anaknya 3, yang terbesar sudah TK, yang nomor 2 2,5 tahun, yang ketiga anaknya baru 2,5 bulan. Anak yang pertama udah gede, udah mulai agak nakal kan? Yang TK itu kadang-kadang bantah. Nah, ketika itulah karena dia ngerti agama, dia berusaha sabar. Karena dia pendidikan tinggi, dia pakai logikanya, dia berusaha sabar. Tapi Bapak Ibu, pikiran bawah sadar yang terbentuk oleh kata-kata dari sang bunda ternyata tidak dapat diajak kompromi. Beberapa kali dia ngomong, goblok, ngomong, binatang-binatang keluar. Sensus kebun binatang. Tapi setelah itu dia menyesal. Artinya aku nggak boleh seperti ini. Kok gimana sih aku ini? Pertentangan batinnya begitu kuat sehingga beberapa kali dia duduk di depan rumahnya. Terus lama-lama dia seperti mendengar kata-kata, segera selamatkan anak-anakmu dari si Ani. Siapa si Ani, Bu? Ya dia sendiri itu. Selamatkan segera anak-anakmu dari si Ani. Sebaiknya mumpung mereka belum balik, antarkan dia ke surga secepatnya. Kalau mereka mati sebelum balik, mereka akan langsung masuk surga. Hanya Bu Ani melakukan percobaan pembunuhan yang pertama. Tapi suaminya datang, tidak jadi. Percobaan pembunuhan yang kedua, pembantu rumah tangganya memergoi, tidak jadi. Suatu hari, suaminya bertugas di luar kota, pembantu rumah tangganya dipanggil, dia kasih uang, kasih daftar belanjaan yang cukup banyak di pasar. Pergi ke pasar, ini agak lama. Pada saat itu anaknya yang pertama sekolah. Dia mulai dari bayi yang masih 2,5 bulan. Dia keloni, dia mandikan, dia cium. Nah, Ibu akan segera antar kamu ke surga ya nak. Nanti di sana tidak ada yang akan nakali kamu. Tidak akan ada ibu yang mengata-ngatai jelek-jelek, yang jahat-jahat kepadamu. Ya nak ya. Tunggu Umi, suatu saat Umi akan menyusulmu. Kakakmu juga nyusul kok, akan menemani kamu.
masih bayi, ambil bantal Bapak Ibu, dibekap. Tidak butuh waktu lama, anak itu langsung kaku, biru, meninggal. Beberapa lembaga kemudian dia panggil anaknya yang kedua, 2,5 tahun. Dia panggil, dikeloni juga, dimandikan, dikasih baju yang terbaik, dibelai-belai dalam keadaan tidur di sampingnya bayi itu. Nah, temenin adikmu ya, nanti di surga enak sekali, kamu bisa main sepuasnya. Ya, tidur, ambil bantal kembali, dia bekap. Kali ini agak sedikit meronta, tapi apalah artinya anak usia 2,5 tahun. Tidak lama kemudian tubuhnya membiru, meninggal. 10:30 anak yang pertama yang TK pulang. Umi, aku tadi belajar. Ya nak, bubuk dulu. Nanti kamu bisa main lebih puas di surga. Di surga? Iya boy, bubuk dulu. Ayo bubuk. Akhirnya seret dan anaknya dibawa ke tempat tidur, dibelai-belai, dicium keningnya. Anaknya lama-lama tertidur juga. Setelah tidur, dia ambil bantal lagi Bapak Ibu. Dia bekap lagi, dia tutup itu. Kali ini karena anaknya sudah besar, meronta-ronta sejadi-jadinya. Luar biasa rontaannya itu. Dia terjadi pergumulan. Tapi apalah arti tenaga seorang anak berusia 6 tahun. Akhirnya kekuatannya melemah dan dia menyerah. Anak itu pun akhirnya membiru dan meninggal dunia. Alangkah berbahayanya kata-kata yang diucapkan oleh sang bunda ternyata menjadikan anaknya menjadi pembunuh. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata. Lebih baik Bapak dan Ibu ucapkan kata-kata yang menyemangati, membesarkan hati, daripada kata-kata yang membuat hancur perasaan seorang anak. Bapak Ibu ditugaskan, diamanati menjadi orang tua untuk membesarkan hatinya, bukan untuk menghancurkan jiwanya. Bukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati memilih kata. Lalu dalam berkomunikasi perhatikan harga diri anak, konsep diri anak, jangan menghancurkan ya. Lalu kemampuan anak, jangan memerintahkan anak-anak yang kira-kira terlalu sulit ya kan. Perhatikan juga waktunya. Pak, ngomong pada anak itu juga seperti ngomong kepada orang dewasa. Ya, mendorong dia belajar itu juga seperti kita mendorong orang dewasa. Coba saya bayangkan, ibu-ibu, tolong ya, bayangkan ibu-ibu sedang nulis surat kepada ibunya, nenek di rumah. Asik-asiknya suaminya datang. Bu, kopi. Kon gawe ke kopi ya. Kopi. Apa jawaban ibu? Karena ibu sedang asik, kosek. Gitu kan? Atau malah ada yang ngomong, mah, sorry. Ada juga ibu-ibu tertentu yang bilang, gawe dewe. Ya kan? Nah, sama dong Pak. Bapak Ibu ngomong pada anaknya, sinau. Sama, kopi. Lah, sebentar lagi kita akan mengarungi ilmu yang begitu luas, nak. Ada hal-hal menarik loh di buku itu, nak. Nanti Ibu dampingi. Ayo, nak. Wajahnya dibuat wajah yang menyenangkan. Jadi jadikan saat-saat belajar itu saat-saat yang paling menyenangkan. Karena ibu begitu apresiatif. Bapak begitu apresiatif. Bayangkan betapa sakit hatinya anak-anak yang diperantah oleh orang tuanya. Belajar! Sudah duduk. Bapaknya ceklik nonton TV. Gondok anaknya. Suruh belajar bapak nonton TV. Pak, masa bapak kalau berani malah nonton TV aku belajar. Hus! Kamu belajar.
tugas kita sendiri-sendiri. Kamu tugasnya belajar. Sebagai pelajar, belajar. Sedangkan bapak tugasnya nonton TV. Kan gondok Pak ya. Makanya Pak, kalau sedang saatnya belajar Bapak Ibu ya, tolong tunjukkan Bapak Ibu juga belajar, maca buku apa piye gitu lah. Sehingga anaknya belajar semua. Oh iya, ayem. Ya kan? Secapek apapun ibu tapi capek Pak. Ya itu pengorbanan. Paling tidak pura-pura belajar. Pura-pura baca buku atau ya buka-buka. Anaknya kan, ibu baca juga, bapak, bapak juga belajar, semuanya belajar toh, aku juga belajar nggak apa-apa, itu kan, meskipun baca ya, iya nak, ibu sedang belajar, membaca ini, iya bu, cuma bukunya terbalik bu, iya, ibu sedang belajar membaca buku terbalik, nah, tunjukkan, oke? Nah, hati-hati dengan kata-kata ini yang menghambat kecerdasan. Ya, tapi itu nyengak ya kata-kata itu. Ya, tapi jangan ini, jangan itu, ya. Lalu bodoh, goblok. Dasar anak malas. Gitu ya. Anak sapa kowe iki? Nah, itu apa lagi? Sinau. Ojo nyuntuh bapakmu. Ya. Nah, itu nanti yang marah dua orang. Anaknya tersinggung dan bapaknya kan tersinggung. Terus jangan terus. Kadang-kadang anak-anak, Bu, ini apa tuh Bu? Ini namanya kitiran. Nah. Ini untuk apa tuh Bu? Anak kadang-kadang ceriwis ya. Iya, udah pokoknya dijawab kalau bisa, kalau tidak bisa katakan terus terang. Oh itu ada di buku nak, ibu nggak bisa jawab. Coba dilihat di buku sana. Ya, katakan. Nakal, hati-hati. Memang sulit 3S dan 3T. 3S itu sulit, susah, sukar. Kelompok angel. Ya, tahu angel bu? Angel. Dan 3T, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Kamu itu tidak mungkin bisa mengerjakan itu. Sulit, kadang-kadang guru kan sering ngomong gitu. Anak-anak, perhatikan. Ini pelajaran paling sulit di dunia. Matematika. Perhatikan. Wajah gurunya juga mulai sangar. Kerjakan. Sekarang ada soal. Hati-hati. Sulit ini. Wow, kata-kata sulit, buntu. Sulit ini. Anak-anak, hati-hati. Soalnya sangat sulit. Bu guru pun sampai hari ini belum bisa mengerjakan. Alah. Itu seperti tidak percaya pada anak-anak kita. Ya, hati-hati itu. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya budaya belajar dimulai dari komunikasi. Hati-hati. Ini saya mungkin Bapak Ibu agak aneh ya kedengarannya ini. Lihat, otak kita lebih bodoh dari usus kita. Maksudnya bagaimana kan gitu ya? Gini Pak, usus kita itu cerdas loh Pak. Kalau yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam usus kita itu sesuatu yang berbahaya, dia bereaksi secara fisik menjadikan perutnya mual terus mencret atau muntah. Dia cerdas, dia ini nggak baik untuk perut keluar. Tapi kalau otak kita Bapak Ibu, hal-hal buruk mungkin masuk tanpa seleksi. Bleser, video porno, api sesuk meneh buruk tapi masuk, bahkan tersimpan. Dia bodoh. Ya kan? Kata-kata buruk dari orang tuanya masuk, bleset, malah disimpan. Nanti suatu saat kalau ada orang nakal sama aku, akan aku keluarkan file dari ibuku ini, dari bapakku ini. Makanya bapak-bapak, banyak anak yang ngomongnya kasar,
dan sebagainya, ternyata dia belajar dari orang tuanya. Sebab apa? Orang tuanya kalau ngomong begini, sabar, sabar, bocah sabar, raiso, sabar gini. Aku kira ngampleng kok. Sama, anaknya akan berbuat seperti itu. Emangnya belajar dari siapa anak-anak itu? Belajar dari orang tuanya juga. Maka Bapak Ibu, otak kita lebih bodoh dari usus kita. Hati-hati. Banyak hal-hal buruk yang masuk, begitu saja malah disimpan. Ya kan? Kata-kata, ekspresi dan sikap kita mudah terjangkar di pikiran bawah sadar anak-anak kita. Saya pernah mengobati seorang dewasa yang punya penyakit aneh, namanya penyakit gemar sekolah. Ya, penyakitnya apa Pak? Gemar sekolah. Lulus SMA, dia bilang sama bapaknya, Pak aku mau lanjutkan ke S1 boleh? Oh boleh, bagus, bagus. Lanjutkan. Setelah S1 mau selesai, bapaknya ngomong, kamu mau kerja di mana setelah lulus ini? Enggak kok Pak, boleh toh kalau saya mau lanjutkan ke S2? Oh boleh, boleh lanjutkan ke S2. Mau lulus, bapaknya tanya lagi, kamu setelah lulus dari S2 mau kerja di mana nak? Anu Pak, aku mau kuliah lagi S2 yang lain lagi, boleh toh Pak? Ya boleh, kuliah lagi. Terus mau lulus lagi, bapaknya tanya lagi, kamu gelar S2-mu udah 2 loh, habis ini kamu mau kerja di mana? Anu Pak, aku mau melanjutkan ke S3 boleh? Oke lah, oke ya. Belakangan bapaknya itu mulai heran. Kok kelihatannya kalau ditanya soal mau kerja di mana mesti wajahnya gitu terus langsung sekolah. Terus kita tangani, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, diam-diam di file otak kepala anak ini kami temukan ada sebuah file yang gambarnya begini, gambarnya. Bapaknya pulang dari kerja, ya Allah, kesel mbut gawe. Ibunya juga dari ngajar, kebetulan ibunya guru. Ya Allah Pak, duwe murid 7 sing nakal 8. Pokoknya mengeluh terus. Dalam file anaknya ini, yang satu ini, oh kerja kuwi rekoso ora enak sekolah. Akibatnya terus dia menghindari kerja. Lihat, hanya karena bapaknya. Makanya saya kalau secapek apapun, dari Puntang, dari kemarin saya baru pulang dari Timika 1 minggu. Hanya setengah hari saya berada di rumah, langsung terbang lagi ke Balikpapan 2 hari. Pulang hanya pagi, lalu sore harinya saya sudah berangkat ke Trenggalek. Kemarin Trenggalek, tadi malam saya tidur di mobil ke sini. Ya, besok pagi saya harus ngisi di Solo, istirahat sehari, nanti saya pergi ke Palu 3 hari. Ya, habis dari Palu ke Catut ya. Ke Tarakan. Munyer aja sampai akhir Oktober kalau tidak salah. Secapek apapun saya berusaha begitu melihat anak saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bapak. Padahal wah rasanya tubuh mau rontok. Tapi harus kutunjukkan di hadapan anakku wajah orang tuanya yang penuh semangat. Gimana kabarnya, Dek? Iya. Ya, tak ceritain tadi. Capek tapi kemudian begitu cerita, alhamdulillah malah capeknya hilang. Jadi Bapak dari Timika di Timika tuh nak, dia dengerin, seneng rasanya begitu kan? Iya. Secapek apapun Bapak Ibu, hati-hati terutama bapak-bapak. Ya, banyak anak-anak laki-laki yang melihat bahwa jadi bapak itu enak. Kenapa? Tahu kerja, itu neng omah karena kerja kerasnya di luar kan. Wih, sampai di rumah kesel nganggo sarung, teko-teko jebabah, ya nonton TV. Jadi yang dia lakukan, dia lihat adalah, oh wong lanang ki tugase lungguh, maca koran, jebabah, paling di depan rumah. Itu ya, sampai sarungnya naik ke atas.
Tapi tidak masalah karena di dalamnya pakai celana panjang. Kesan itu bisa menyesatkan. Makanya di rumah Pak tunjukkan kalau perlu cerita tentang apa yang dikerjakan, gitu kan? Supaya tidak salah paham. Tuh. Ya, sebaliknya ada juga anak perempuan yang punya kesan buruk tentang menjadi seorang istri karena ibunya kerja keras dari pagi, gitu. Waduh, jadi wong wedok kira enak ya. Kon dadi bojo aku rasa jadi manten ah. Apalagi kalau bapaknya galak dan suka memukul-mukul istrinya. Saya punya pasien tidak mau menikah gara-gara bapaknya tukang mukul istrinya, jadi nggak mau Pak, nanti saya akan dipukul oleh suami saya. Semua laki-laki gitu kan? Enggak, Allah Pak bilang enggak nanti mukul juga. Nggak percaya dia karena bapaknya begitu, mukul. Hati-hati. Tapi saya apresiasi ibu-ibu ini hari ini yang datang lebih banyak ya Bu ya. Padahal ibu-ibu itu adalah makhluk paling capek sedunia loh Pak. Betul ya Bu? Oh betul. Betul ya Bu? Nah, ibu-ibu tuh Pak sudah kerja keras sejak matahari terbit hingga terbenamnya mata Bapak. Betul Bu? Oh, capek nggih Bu? Iya, bagi ibu-ibu itu keluarga adalah keluarga sakinah, mawadah, warohmah, wa umbah-umbah, wa asah-asah, wa momong bocah. Pakai banget. Iya kan? Kerja keras. Saya akui, saya hargai itu semua, ya. Tapi secapek apapun, Bu, tunjukkan kepada anak-anak perempuan kita bahwa kita ikhlas melakukannya. Ya Bu ya. Supaya dia tidak punya salah paham. Ini kembali soal itu, ya. Oke. Nah, sekarang tolong di ini klik. Oke, sekarang terakhir nih Bapak Ibu, apa yang menjadikan budaya belajar di rumah itu menjadi cerdas? Pertama adalah dorongan membaca dan menulis. Tolong Bapak Ibu, anak-anaknya beliin buku. Lalu ketika baca dipuji, wah baca ya nak, subhanallah calon orang pinter. Atau anakku membaca. Bagus. Atau wow, subhanallah. Ya kan? Puji dia, apresiasi. Menulis, sharing itu anak-anak itu dibiasakan. Kamu punya pendapat enggak? Ini rumah kita mau dicat ulang loh. Oh iya Bu, aku usul Bu ya. Gimana? Gimana kalau dicat hitam? Kok begitu? Alasannya apa nak? Mungkin tidak usah marah. Alasannya apa? Iya Bu. Keluarga kita kan keluarga horor. Sharing buat dia ada argumen, ya ngomong. Boleh ngomong apa saja asal ada argumennya. Tapi kalau tidak cocok dengan kita juga, aduh, ibu rasanya nggak setuju. Kalau hitam nanti gelap nak, iya kan? Memang betul ya keluarga horor betul ya. Tapi gelap nak, nanti gimana kalau begini-gini? Punya usulan yang lain nggak? Sharing, ya tak? Kenapa tidak? Sehingga anak itu tidak mikir sharing, ya, sharing ide dan kreativitas. Lalu apa? Questioning itu bertanya. Wah. Didik cerdaskan anak-anak dengan bertanya. Masih 5 menit ya. Caranya begini misalnya. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Buah apa yang dimulai dengan huruf B? Apa Bu? Buah apa yang dimulai dari huruf B? Belimbing. Apa lagi? Buah-buahan. Ya betul. Ya. Hah? Boleh. Nah, saya buah apa yang dimulai dari B? Belimbing Pak. Ayo. Dah, lu nggak meneh. Ketemu lagi. Nah, buah apa yang diakhiri dengan huruf K? Salah.
jeruk, mangga bosok, nanas bosok. Bedek-bedekan itu termasuk questioning. Nah, coba sini nak, coba. Kenapa ya? Nah, misalnya gitu. Kok itu lihat apa namanya? Air itu kok selalu jatuhnya ke bawah? Kenapa ya? Kamu tahu nggak? Oh, kelihatannya di buku itu ada loh nak. Itu namanya budaya cerdas. Kita kasih semacam tantangan-tantangan berupa pertanyaan. Ya. Tebak-tebakan tadi sudah. Diskusi dan dialog. Anak saya yang terkecil itu dulu bisa baca bukan karena sekolah. Belum sekolah aja kita semua siap naik mobil misalnya. Ayo siapa yang lihat tulisan Kodak? Yang kakaknya kan, itu. Adiknya belum bisa baca. Oh itu Kodak, gitu kan? Oh itu Kodak. Terus siap. Terus nah jalan lagi. Ayo siapa yang lihat tulisan? Viagra. Waduh Viagra tulisan besar sekali. Viagra. Itu. Adiknya diam-diam. Oh itu Viagra. Lama-lama bisa baca sendiri. Hanya mengamati kakaknya dengan saya itu bedek-bedekan lihat ini lihat itu. Tulisan Monjali. Monjali aku tadi lihat ya Pak. Itu. Anaknya yang kedua, anak saya kecil lihat lagi ngelongok. Lama-lama dia ikut itu. Oh gitu. Bisa baca hanya gara-gara seperti itu, ya. Lalu diskusi dan dialog, rapat keluarga. Bapak Ibu, saya pernah membaca ada Ibu Yoyoh Yusroh namanya, anggota DPR di pusat. Itu anaknya 12, Bu. Sedikit ya. 12. Itu beliau itu karena sibuk, itu setiap hari Sabtu rapat keluarga. Besok ibu mau pergi, siapa yang nganu? Oh ya Bu, nanti aku yang ngepel sebelah sana, rapat keluarga. Luar biasa, cerdas. Hanya anak-anaknya tahu tanggung jawab. Bagus. Itu namanya belajar mandiri. Budaya belajar. Rekreasi edukatif, ajak kalau ke Jogja ke Taman Wintar, ke Monjali. Kalau di sini mana Pak? Ke PLN misalnya Pak ya. Loh, nak di sini ini nak, enggak apa-apa. Agak jauh ya Pak ya. Di sini ini nak yang mengalirkan listrik. Kelihatannya cuma kabel-kabel nak, tapi di dalam kabel itu ada tenaga namanya setrum. Oh, bisa dipegang ya? Oh jangan. Itu tegangannya sangat tinggi. Tegangan itu apa tuh Pak? Nah, terangkan mungkin kan begitu kan? Setelah di sana tuh, kenapa tidak? Nanti ketemu dengan Bapak ya Pak. Iya, akan diterangkan. Nah, tarifnya sekarang tidak naik gitu. Terangkan. Ya Pak ya. Karena bagian sosialisasi beliau ya. Terus tarif itu apa tuh Pak? Ini tanya gitu kan? Ya, bisa tanya jawab. Itulah menjadikan anak-anak kita punya budaya cerdas, budaya belajar. Eksperimen di rumah, eksperimen. Bikin anak, ayahnya bawa apa gitu. Nih coba lihat, ini warna ini campur dengan ini. Pak, berubah warna ini ya Pak? Iya, itu karena ini namanya asam nak. Kalau kena ini namanya, nah gitu terangkan. Yang sederhana-sederhana ya kan? Why not? Bapaknya bawa biji kacang hijau, nanti diukur berapa setiap hari berapa kenaikannya hidupnya gitu kan? Cerdas, budaya belajar itu dimulai dari rumah. Nanti anaknya akan gemar sekali belajar, insya Allah. Ya, karena mengasyikkan. Proyek pribadi, aku mau nulis Pak. Nanti ketika adik ulang tahun, aku akan hadiahi sebuah cerita yang kutulis sendiri dengan komputerku. Oh, bagus. Proyek pribadi. Ya atau apa? Terserah. Bikin apa? Gambar kayak atau apa? Seorang teman saya almarhum Bapak Yasi Sulaiman mendidik anaknya dengan presentasi. Jadi sudah belajar nak? Udah ya. Oke, sekarang apa yang tadi dipelajari?
Anu ya, tadi di buku itu PPKN tadi kan isinya gini. Anu, jadi begini lupa ya. Oh ya, anu ini ditanya oleh ayahnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Oh gini ya. Jadi belajar dengan cara presentasi. Sebetulnya itu presentasi. Iya kan? Nah, presentasi adalah cara belajar yang paling baik tuh. Jadi anak-anak itu kalau bisa menerangkan, itu pasti paham. Suruh menerangkan. Tadi yang dibaca apa? Coba bukunya Bapak sini. Tak lihat. Kayak tadi baca apa? Duh, apa ya tadi? Tapi kita yang enak panjangnya. Jangan, ayo mau apa mau? Mau tenan, mau komik? Alah, kowe iki ra iso dipercaya. Apa mau? Anaknya percailah anak-anak kita, kembangkan. Ya Bu ya. Kunjungan cerdas. Misalnya pergi ke Bapak mau berkunjung ke rumah temannya Bapak, dia ahli nuklir loh nak. Coba kamu siapkan pertanyaan-pertanyaan tentang nuklir. Ala anak itu gitu. Bawa. Kamu boleh tanya, Pak Indarto, misalnya Profesor Indarto, Pak Indarto boleh anak saya bertanya 5 menit saja? Boleh. Pak, apakah yang dimaksud dengan nuklir itu? Tanya-tanya. Ya kan? Kunjungan-kunjungan cerdas, why not? Ke ulama, kemana, kayak siapkan anaknya tidak hanya ikut. Misalnya, Pak, nuklir, jangan banyak tanya. Ngetok-ngetok kayak bodoh. Iya, anak kecil ya, enggak apa-apa, ya banyak bertanya malah cerdas. Ya, why not? Lalu bermain apa permainan cerdas. Permainan-permainan orang tua itu tolong deh. Banyak bermain dengan anak-anak yang permainan-permainan cerdas. Ya. Oke. Smart culture. Bapak dan Ibu sekalian, itulah cara-cara kita mengembangkan budaya belajar mandiri di rumah, antara dengan komunikasi yang baik dan dengan program-program yang jelas di rumah. Smart culture, ya. Jadi bagaimana program-program di rumah itu dikembangkan. Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu yang di rumah itu seperti terminal, hanya tempat beristirahat. Jangan-jangan rumah Bapak dan Ibu adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Iya kan? Datang kesel, anak Bu ada tidak ada program rumah itu. Kembangkan program-program yang mencerdaskan anak-anak kita. Kembangkan budaya belajar mandiri itu di rumah kita. Dan itu tidak mungkin terbentuk tanpa program yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rua Zainal Fanani yang telah menyampaikan tentang konsep membangun budaya belajar. Sebelumnya kami sampaikan bahwa budaya belajar itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar jika anak-anak kita menginginkan sukses belajar. Ada waktu kira-kira setengah jam untuk berdialog dengan Pak Zainal Fanani, tapi karena banyaknya peserta, kami mungkin akan mengatur jalannya pembicaraan ini. Kepada Bapak-bapak panitia, kami mohon menyiapkan mic, ada yang di belakang sana dan ada yang di tengah. 2 pertanyaan pertama kami akan mempersilahkan kepada peserta. Silakan 1, 2 Ibu ya yang berada di tengah. Silakan Bapak menyampaikan nama dan dari institusi sekolahnya. Mungkin kami bisa mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya alhamdulillah sama dengan nama Bapak Bupati Ngawi. Saya kan sudah kenal. Institusi saya adalah dari MTS Gupi Padas. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan pada acara seminar pagi siang ini, karena ini seminar tingkat nasional, yang berkaitan dengan belajar mandiri,
ini ujungnya adalah menuju pada prestasi pembelajaran dan prestasi akademik maupun prestasi kepribadian yang dimiliki oleh anak. Ini secara makro begitu. Selanjutnya, implementasi dari tujuan belajar mandiri itu secara umum bahwa fase perkembangan anak didik itu ditentukan juga oleh 3 faktor, di antaranya informal, formal, dan non-formal. Ini menurut para praktisi pendidikan, ketiganya ini merupakan faktor pendukung keberhasilan anak menuju dan berorientasi pada kecerdasan dan sebagainya. Yang saya tanyakan, ketiganya ini apabila saling berkaitan akan membawa anak menuju prestasi akademik, prestasi pribadi, prestasi sosial, dan sebagainya. Kalau ketiga hal ini tidak mendukung, tidak saling mendukung, ini menurut pendapat narasumber bagaimana? Misalnya seorang anak itu hanya menonjol dalam bidang formalnya saja, padahal keterkaitan lainnya tidak ada. Menurut pendapat narasumber bagaimana? Pertanyaan yang kedua adalah fase perkembangan mencapai prestasi akademik, ini utamanya di lingkungan sekolah, ini ditentukan juga oleh 3 komponen, diantaranya afektif yang berkaitan dengan sikap, kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan atau tingkah laku. Selanjutnya, untuk mendukung ketiga hal ini, bahwa berkaitan dengan membangun budaya mandiri itu, maka perlu konsep-konsep seorang guru untuk bisa menguasai ketiga hal ini. Pertanyaan adalah, kiat yang paling efektif apabila ketiga faktor ini tidak saling mendukung. Contoh, seorang anak hanya berprestasi dalam bidang pengetahuan, kurang dalam bidang efektifnya, kurang dalam psikomotornya. Atau kebalikannya, hanya menonjol psikomotoriknya, lainnya kurang. Ini langkah yang paling efektif karena ini sebagian besar adalah guru, maka pendapat narasumber bagaimana langkah yang paling efektif. Yang ketiga, Pak, masalah pendidikan ini kalau kita membahas tidak ada ujungnya. Karena apa? Begitu banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam media pendidikan. Saat ini bahwa pemerintah menggalakkan adanya profesionalisme guru, dituntut menjadi guru-guru yang profesi. Padahal untuk membangun guru yang profesi itu ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama, seorang guru itu harus memiliki kompetensi akademik. Yang kedua, kompetensi pribadi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan budaya belajar mandiri, ini diperlukan guru yang memiliki 3 pilar tadi, atau yang disebut dengan guru yang profesional. Ini oleh pemerintah dibawa untuk menuju kepada sistem pembelajaran KTSP, yang dalam hal ini KTSP ini orientasinya adalah pelajaran yang bersifat produktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Tadi di depan sudah dikatakan bahwa kalau di luar negeri itu metode pembelajaran seperti ini dan sebagainya. Ini kita bicara dalam negeri saja, bahwa di luar negeri itu memang sudah siap segala sesuatunya, baik profesionalisme guru, sarana prasarana, dan SDM-nya. Sekarang menurut tanggapan narasumber bahwa di daerah Ngawi rata-rata pimpinan atau jajaran dinas pendidikan itu melegalkan guru-guru ini berbasis tidak kompetensi, artinya dilegalkan mengajar dari bukan pendidikan akademik. Contoh, ada yang semea langsung menjadi guru di TK, ada yang STM mesin menjadi guru di SD. Padahal kita datang ini, satu diantaranya adalah selain kita menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga setidaknya sertifikat ini bisa digunakan untuk menambah angka kredit sertifikasi. Yang saya tanyakan, tidak semua sertifikat itu bisa legal. Legalnya sertifikasi itu adalah didukung oleh birokrasi diantaranya. Satu, harus ada birokrasi agenda penerbitan sertifikat seminar pendidikan itu.
Maka saya mohon kepada panitia supaya mencantumkan nomor agenda surat dasar dikeluarkannya sertifikat untuk seminar pendidikan ini. Yang kedua, legalnya sertifikat ini juga ditentukan oleh institusi. Sekali lagi, institusi siapa yang bertanda tangan. Untuk itu nanti, maksud saya begini, kalau di belakang umpama sertifikat ini tidak diakui oleh tim sertifikasi, kita tidak kecewa. Saya datang tujuannya adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan. Mohon maaf kepada para peserta, mungkin kata-kata saya kurang berkenan, juga kepada narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya pertanyaannya cukup banyak, sehingga harus dijawab satu dulu. Dan ini yang harus menjawab yang keempat saya. Maka mohon maaf Pak narasumber, sertifikat pada hari ini dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Hidayatullah Pusat, yang ketuanya Pak Abu A'la, dan nanti orang yang bertanda tangan itu namanya Saryo. Kebetulan saya, karena saya sebagai kepala bidang di DPPP Jakarta Hidayatullah, nomor sertifikatnya 035 Majelis Dikdasmen, dan kita sudah mensertifikat di 27 provinsi. Lembaganya jelas insya Allah, dan kami bertanggung jawab atas keabsahan sertifikat ini. Terima kasih. Silakan kepada narasumber, ada 3 hal yang harus dikeluarkan dari unek-uneknya atas 3 pertanyaan Bapak yang namanya saya nggak tahu, yang jelas sama dengan Bupati Ngawi. Pertanyaan pertama tentang 3 hal yang tidak mendukung budaya belajar. Iya. Segala sesuatu, ini saya sekalian jawab 3-tiganya Pak ya. Kalau idealnya Pak, semua unsur itu berjalan dengan baik. Tapi rasanya di seluruh dunia tidak ada yang pernah ideal. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena kita di Indonesia, kita merasa bahwa kalau di Amerika mesti sempurna. Kalau Bapak berada di kuliah di sana Pak, itu pakar-pakar pendidikan di sana itu ya umyak aja sama dengan di sini. Mereka juga ngeritik cara pembelajaran, maka mereka juga berkembang terus. Di Jepang, tapi Bapak Ibu, Jepang itu malah menerapkan sistem pendidikan konvensional. Jepang, tapi dia berbasis karakter. Masing-masing negara punya pakar-pakarnya sendiri, dan mereka sebetulnya juga tidak seideal yang kita bayangkan. Jadi misalnya, maka itulah di Amerika juga narkoba ya banyak, hal-hal yang misalnya pembangunan karakter di Amerika tidak terlalu ditekankan. Ya, sehingga mohon maaf ya tentang seks, tentang minuman keras, kenapa itu dianggap tidak terlalu penting untuk diajarkan di sekolah. Sehingga sekolah itu di Kanada misalnya, Bapak kalau mungkin Bapak kalau ke sana kaget juga. Anak-anak belajar kakinya dinaikin gitu boleh. Gurunya ya wes wong itu hak asasi katanya. Mungkin bagi kita kok gitu. Ya di sana juga berdebat, Pak. Jadi sesungguhnya bangsa-bangsa lain itu juga terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikannya. Saya ingin cerita tentang bagaimana pembelajaran di Kanada misalnya, itu sampai sekolah itu harus menyediakan satu ruangan khusus untuk dan satu pengasuh untuk anak-anak SMP dan SMA yang sudah punya anak yang lahir duluan gitu. Jadi berangkat sekolah bawa anak, terus titipkan, terus dia sekolah. Kalau di Indonesia mungkin ono sekolahan ngono ki rada aneh gitu kan? Ya, tapi begitulah. Kita nganggep piye to morale, bagi mereka bukan itu moral. Bukan itu moral. Jadi tapi kalau Bapak Ibu lihat di sana Bapak Ibu, misalnya Anda mancing saja, mancing di sungai, itu mereka semuanya bawa alat kayak penggaris begitu dan lingkaran. Begitu dia dapat ikan, tidak ada polisi, tidak ada siapa-siapa, terus ikannya diukur dengan alat ukurnya. Kalau terlalu kecil, dicopot, lempar lagi ke laut. Belum saatnya dipancing.
Semua kesadaran dan itu menurut mereka itulah moral. Ya menurut mereka Pak. Jadi kita bisa berdebat di bangsa-bangsa lain juga sesungguhnya tidak seideal kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Amerika pun sekolah kayak kita sekolah impres yang gedungnya bobrok, jendelanya nggak terurus, itu juga ada Pak. Ya, kalau Bapak membaca buku tulisan Lorraine Monroe, ya, Nothing Impossible, di mana dia itu membenahi sebuah sekolah yang hancur-hancuran dalam waktu 2 tahun jadi hebat. Anaknya juga hancur-hancuran. Tidak ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nama sekolahnya Frederick Douglass Academy. Jadi sesungguhnya itu kita tidak usah terpukau dengan di luar negeri, sama saja sebetulnya. Cuma mereka lebih serius, ya lebih serius dan sebagainya. Kita juga bisa kalau bapak-bapak ibu-ibu mau, insya Allah. Kemudian tentang jadi misalnya kalau sekolahnya bagus, keluarganya nggak bagus, gagal dalam pendidikan, ya memang ya. Tetapi mari kita lakukan sebagaimana yang menjadi tugas kita. Di rumah kita berusaha dengan sekuat tenaga sebaik-baiknya. Sebagai guru kita juga berusaha apa yang menjadi amanat kita kepada kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Semua faktor mendukung. Tetapi mari kita tidak pesimis, kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya ingatkan Bapak Ibu, sebelum Jepang itu maju pesat, dulu juga guru-gurunya gajinya juga sedikit. Sebelum maju, Malaysia itu juga belajar ke Indonesia, dulu juga tidak profesional Pak. Jadi sekolah, nyun sewu nggih, dulu guru-guru Malaysia yang mix-match banyak sekali. Sekarang kalau sudah menjadi baik, karena pembenahan dilakukan terus-menerus. Insya Allah ya, di Ngawi pun nanti akan terjadi pembenahan. Nanti guru TK, terus besok juga alumni dari PGTK, program S1 ke TK-an. Mudah-mudahan suatu saat akan seperti itu. Undang-undangnya sudah begitu Pak. Cuma sekarang implementasinya, undang-undang memberi waktu 10 tahun, ya kan? Tidak mudah, tidak bisa cepat, karena kadang-kadang jumlahnya kurang. Ya, kita berdoa saja agar profesionalisme itu terus dapat menjadi lebih baik. Maka seminar-seminar seperti ini sering dilakukan. Asal nyun sewu nggih, seminarnya seminar-seminar beneran. Ya, jangan sampai ada misalnya baru separuh udah pada pulang, nggak mendengarkan, nanti hanya nunggu sertifikatnya saja. Ya, sertifikat penting karena berhubungan dengan nasib masa depan. Tapi seminar itu sendiri juga menurut saya kita ikuti harus dengan sepenuh hati. Kalau tidak begitu bangsa kita hancur. Kemarin di Purworejo Bapak Ibu saya ngisi seminar juga seperti ini. Kepala Dinas Pendidikannya sangat tegas. Peserta tanda tangan 2 kali, awal dan akhir. Yang kalau satu tok tidak saya kasih sertifikat. Sertifikatnya harus bernama dan dibagikan 2 minggu setelah pelaksanaan. Dia ngecek satu-satu. Tanda tangannya datang dan beri. Kalau hanya datang saja, coret sertifikatnya tidak dikasihkan. Saya kira itu sebuah pembelajaran yang baik agar kita semua guru punya integritas. Itu jawaban saya, karena waktunya sangat singkat, pertanyaan banyak banget ya. Matur nuwun. Ada Ibu satu, monggo. Saya dari SMA Negeri 1 Ngerambe, Pak. Bu Titin Suryani. Saya sederhana sekali pertanyaan saya, karena selaku seorang guru, di hadapan saya adalah murid-murid yang kebetulan bukan murid-murid yang bukan murid-murid yang berdanam tinggi Pak, sehingga danamnya bukan murid-murid yang bukan murid dari golongan nilai tinggi. Oh iya, sebagian besar murid di Indonesia begitu. Iya, tapi di tempat saya barangkali sangat pelosok Pak. Saya tergugah semangat saya mendengar tadi disampaikan oleh Bapak bahwa di Jogja ada sekolah pelosok yang bisa jadi bagus gara-gara kepala sekolahnya dan semua yang ada di bawahnya saling saling bersemangat untuk membuat sekolah ini baik. Maka saya ingin bagaimana kiatnya ya Pak ya. Seandainya kita disuguhi dengan murid, di mana murid tersebut, kalau tadi ada 3 komponen Pak ya untuk membuat berhasil pendidikan. 1 guru, 2 adalah orang tua, dan 3 adalah lingkungan, dalam hal ini pemerintah Pak yang memfasilitasi.
Nah, guru sudah berusaha mengadakan seminar semacam ini, otomatis ini adalah positif sekali untuk kedepannya. Tapi bagaimana dengan murid yang memiliki orang tua yang tidak perhatian pada yang bersangkutan? Iya. Banyak sekali murid saya yang orang tuanya ada di Hong Kong dan sebagainya, tetapi mereka dibiayai untuk jadi nakal, Pak. Contohnya mereka dibelikan sepeda motor, HP dan sebagainya, tapi tidak ada perhatian sama sekali dari orang tuanya. Nggih. Itu yang pertama. Itu bagaimana kita harus menyikapi hal yang demikian? Kita sudah berusaha, tapi apalah artinya? Kita di sekolah hanya, apalagi saya misalnya ngajar di kelas itu hanya 2 jam pelajaran, kan sulit sekali. Yang kedua, kita berusaha banting tulang, ternyata lingkungan kita, terutama pemerintah juga membiarkan situasi atau porno aksi dan pornografi barangkali, terutama di televisi yang luar biasa dampaknya pada anak. Sehingga anak jauh lebih memilih menonton televisi daripada harus belajar mengerjakan PR dan sebagainya. Betul. Kadang ini juga membuat guru luar biasa mumetnya, Pak, di dalam kelas. Mau tidak marah bagaimana? Marah itu ya bagaimana? Kan tidak boleh tadi marah. Nah itu. Kemudian, oh ya, dari sini saya berharap adanya balance gitu, Pak ya, antara guru, murid, dan pemerintah yang memberi lingkungan. Dan seandainya saya selaku orang tua, tentu saja saya punya anak juga. Kalau sudah terlanjur tidak mandiri anaknya, sementara memang kesalahan ibunya, saya kira saya sendiri misalnya dan ibu-ibu karyawati lainnya yang memang sibuk harus bertanggung jawab terhadap kerjanya di sekolah atau di tempat pekerjaannya, Pak. Ya. Otomatis akan dia itu juga menghadapi masalah dengan keluarganya. Kita mau tanggung jawab, tapi di rumah dia juga dibebani, bukan dibebani, memang kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya nyuci dan kawan-kawan itu, Pak, misalnya. Nah, kita kan punya anak juga, Pak. Padahal kadang-kadang bapak itu, Pak ya, bapak seperti yang disampaikan oleh bapak tadi, profilnya ya seperti itu. Itu terus bagaimana, Pak, cara kita supaya mengatasi anak biar bisa mandiri, anak kita sendiri di rumah, maksud saya, Pak. Sebagai seorang ibu, mohon kami diberi kiat-kiat, Pak, seandainya lingkungan tidak mendukung. Dalam hal ini bapak dan lingkungan sekitarnya, tetangga. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya jadi teringat 5 tahun yang lalu diselenggarakan penelitian di Jawa Tengah tingkat stres guru. Ternyata ibu-ibu bapak sekalian, tingkat stres guru tertinggi di Jawa Tengah itu diderita oleh guru SD wanita. Ya, karena itu dituntut jam 7, sebelumnya masak ini dan sebagainya, bedine telat, anak dhewe rung gelem ngadul dan sebagainya. Nah itu yang sering stres. Jadi yang ibu bertanya tadi menyiratkan hal itu. Ya, pertanyaan yang ketiga tadi. Ya. Oke, tapi saya mulai dari menjawab pertanyaan ibu yang pertama, yaitu tentang pemerintah kurang mendukung. tentang apa Bu tadi? Panjang kok. Pemerintah kurang mendukung. Anak, tidak perhatian. Iya, anaknya, orang tuanya tidak perhatian pada sekolah. Oke, betul. Ya, saya kan katakan pada ibu ya Bu ya. Itulah sebagian kenyataan sebagian besar bangsa kita begitu. Jadi kita tidak mengeluh, kita akan ubah keadaan itu dengan cara kita meskipun sedikit demi sedikit. Perlu saya beritahu, tadi yang pelosok-pelosok tadi ya Bu ya. Saya sudah mengunjungi begitu banyak sekolah unggul yang dulunya dari sekolah copet. Di Yogyakarta mungkin Bapak Ibu pernah dengar SD yang terkenal banget namanya SD Muhammadiyah Sapen, ya kan? Itu dulu sekolah copet, Bu. Jadi anak-anak yang sekolahnya di situ, anaknya copet kabeh. Karena kampung Sapen itu dulu kampung para copet. Tapi dengan hadirnya seorang kepala sekolah baru yang punya visi yang luar biasa, dalam beberapa tahun kemudian sekolah itu menjadi sekolah unggulan. Sangat terkenal, ya, suka tidak suka, ya, ada yang tidak suka juga dengan sekolah itu. Saya juga termasuk yang beberapa konsepnya tidak saya sukai, tetapi harus diakui sekolah itu berubah drastis. Dan yang tadinya bapaknya jadi copet sebagainya, lama-lama berubah juga. Jadi bisa menjadi agen perubahan sosial luar biasa. Jadi itu bisa diperankan.
Ya, ada beberapa sekolah yang seperti itu, termasuk SMP Negeri 4 Pagem. Saya sudah banyak berkunjung ke sekolah-sekolah yang desa-desa, tapi luar biasa, mengubah. Di Brebes, saya juga mengunjungi 2 buah SD di desa yang gurunya luar biasa, mengubah cara pandang orang tua. Sekarang komite sekolahnya termasuk komite sekolah terbaik di Jawa Tengah. Di desa itu, Bu, awalnya mereka juga tidak peduli. Maka, ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin sekolah, ini makanya kita sedang merintis ya, bagaimana caranya sekolah juga memberi semacam solusi supaya orang tua itu perhatian. Misalnya diadakan seminar orang tua, ada seperti yang di Al-Hikmah tadi. Jangan dikira yang golongan menengah ke atas peduli, belum tentu. Itu yang Al-Hikmah itu menengah ke atas semua. Pak Wali Kota Surabaya anaknya di situ. Jenderal kemarin itu Jenderal Marinir ya, bintang 2 ikut pelatihan orang tua. Ya, karena kita ingin lebih peduli lagi. Ada bahkan kita menerbitkan buletin-buletin, ada majalah Fahma yang pegang Ibu. Itu antara lain adalah cara kita untuk mendorong orang tua biar baca sajalah, gitu ya, supaya dia juga punya kepedulian. Banyak cara kita usahakan. Tidak selalu berhasil, tetapi paling tidak kita berusaha. Gitu ya Bu ya. Jadi jadikan sekolah itu sebagai agen namanya parent education. Pendidikan menjadi orang tua. Memang betul menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, Bu. Betul kan? Iya. Maka saya sekarang lari di mana-mana. Kemarin di Trenggalek itu pendidikan menjadi orang tua. Smart parenting. Kemudian saya kemarin berangkat ke Bengkulu, juga di sana pendidikan jadi orang tua. Terus kita galakkan supaya orang tua semakin peduli. Setidaknya kita berusaha. Itu ya Bu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kondisi yang tidak mendukung. Maksudnya apa tadi yang kedua? Lupa saya pertanyaannya. Oh ya, betul. Orang tua jadi guru juga, tapi juga mendidik anaknya sendiri, gitu kan? Jangan-jangan jadi profesional di sekolah, tapi anaknya sendiri terlantar, gitu ya Bu ya? Sehingga stres, mikirkan dua-duanya. Tadi Ibu tadi nambahin loh, bapaknya tole kuwi ora perhatian, gitu ya? Gitu tadi, kan bapak tadi loh. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf ya, Bapak dan Ibu sering rapat di rumah. Sudahkah kita melakukan program-program untuk anak-anak, untuk mengatasi, oke Pak, aku kan harus membayar, harus ini dan sebagainya. Yang ini siapa? Nggak usah saling marah-marah. Ya kan? Kalau di kantor Bapak Ibu, ada hal penting kita rapatkan, betul? Betul nggak? Iya. Di rumah, apakah anak-anak kita tidak penting? Kenapa tidak rapat? Bapak dan Ibu rapat membicarakan. Ya Bu ya? Iya, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu, usahakan suami istri itu ada pertemuan rutin membahas anak-anaknya. 2 jam, 3 jam dievaluasi gimana anak kita yang kedua, sebentar lagi mau sekolah ke SMP, bicarakan, rapat. Jangan ada, mohon maaf ya Bapak-bapak tidak banyak ya. Anaknya nangis sithik, Bu, anakmu nggih? Oh, anaknya anakmu. Padahal kan siapa promotornya? Itu kan? Ya mari Bapak Ibu, itu kan asal usulnya dari Bapak Ibu berdua. Lahirnya memang asalnya dari rahim ibunya, betul. Tapi kan tidak bisa lahir tanpa usul bapaknya. Maka disebut asal usul. Ya kan? Nah, budaya bekerja sama, kompak mendidik anak-anak ini seperti saya Bu. Saya harus akui, saya pergi terus. Saya di rumah tidak lama. Tapi begitu di rumah saya berusaha keras bagaimana caranya menghandle. Dan saya bagi-bagi tugas dengan istri saya. Saya bilang, Bu, kamu jangan terlalu banyak keluar. Ya Mas, saya paham. Kan kondisinya begitu kan? Bicarakan dong. Cari yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kondisi yang ada.
Ya Bu ya? Ya, insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Paling tidak kita berbuat yang paling optimal yang bisa kita lakukan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan. Terima kasih. Ini ada peserta yang ingin berkonsultasi tentang terapi. Nanti setelah acara ini selesai, bisa ketemu Pak Zainal Fanani langsung di depan sini. Maju langsung setelah acara ini ditutup. Kemudian kami sampaikan nanti termin yang kedua, kita akan menutup acara ini hingga jam 11.50. Bagi Bapak dan Ibu guru peserta yang belum mendapat masalah ini barangkali, karena memang panitia mengantisipasi acara ini sebenarnya dengan 1.200 majalah, tapi ternyata hingga sekitar 1.400. Ada 200 peserta yang belum mendapatkan. Ada informasi Bu, Pak, yang belum mendapatkan. Ada pelatihan atau training guru profesional di Yogyakarta pada hari Kamis dan Jumat 10 hingga 11 Juli 2008. Nanti bisa menanyakan ke SD Lukman Hakim Ngawi bagi yang ingin mengikuti pelatihan ini. Baik, kami persilahkan penanya selanjutnya. 5 menit. Ya, Satu pertanyaan. satu orang mungkin dari sisi Kiri. sebelah kiri, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fauzi, saya mahasiswa STKIP Tegari Ngawi, jurusan matematika. Ini saya mau tanya untuk masalah matematika ya Pak. Matematika. Ya. Dalam kenyataannya pembelajaran matematika di sekolah itu sejak dulu yang saya tahu tidak bisa lepas dari yang namanya papan tulis Pak. Mentok-mentoknya pakai alat peraga. Jadi pelajarannya itu nggak bisa berkembang gitu. Ya mungkin sudah ada sekolah yang difasilitasi internet, tapi di Ngawi ini masih jarang Pak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mengajar matematika itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papan tulis secara optimal itu sudah merupakan salah satu kompetensi guru. Jadi papan tulis itu pun kadang-kadang tidak banyak guru yang bisa memanfaatkannya dengan optimal. Nggak masalah sebetulnya. Alat-alat peraga, kalau bisa digunakan dengan optimal itu akan sangat membantu. Tidak harus dengan internet. Kadang-kadang kalau anak-anak tertentu yang konsepnya masih belum nyantol dengan internet, kadang-kadang malah sulit. Lebih jelas kalau di depan matanya. Lalu pembelajaran matematika yang realistik sekarang ini dikembangkan, ya misalnya ngukur ya langsung aja ngukur ruangan gitu bisa dilakukan. Bagaimana mengukur tiang bendera tingginya seperti apa? Mudah-mudahan itu jauh lebih menarik karena itu bersifat tantangan, bisa betul-betul dibuktikan. Di mana titik tengah ruangan ini, misalnya begitu kan? Bagaimana caramu mengukur? Ditantang misalnya gitu. Banyak cara Bapak-bapak Ibu, tergantung dari temanya apa. Ya, tapi yang jelas saya selalu menekankan pada sikap guru. Tolong Bapak Ibu kembali kepada tadi yang saya sampaikan, sikap guru kalau pelajarannya apalagi sulit jangan justru mempersulit dengan sikapnya yang tidak bersahabat. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran yang sangat menantang kita, sebuah pelajaran yang menarik, matematika. Ayo, hanya gitu. Anak-anak, wah, terpaksa ya hari ini karena sudah jadwalnya ya harus matematika. Ibu tahu kalian akan sedih karena banyak yang nggak bisa. Tapi apa boleh baut? Kamu harus dan kamu harus lulus. Kalau nggak lulus, wah malah diweden-wedeni. Jangan. Ya, buat otaknya terbuka, semangat. Karena apa? Apapun yang sulit hanya bisa diatasi dengan semangat. Kalau semangatnya juga Anda hancurkan, ya, kita hancurkan, maka tidak ada lagi harapan. Itu ya Pak ya. Terima kasih.
jam tepat menunjukkan pukul 11.50. Saya kembalikan kepada pihak yang berwajib. Di lain waktu mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan diskusi ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melanjutkan konsultasi terapi, bisa dengan Pak Zainal Fanani langsung di tempat ini. Dan yang kedua, sekitar 200 peserta yang belum mendapatkan fahma, ini ada 4. Bagi yang ngersake, ya nggak usah cepet-cepetan, tapi ini tinggal 4, silahkan diambil, monggo, karena terbatas jumlahnya, satu-satu saja. Alamat Pak Zainal Fanani ada di makalah. Silakan dibuka halaman paling belakang, dicek, sampai ada nomor teleponnya itu masih sudah tertera. Ya. Kami akhiri selaku moderator pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada pengelola acara selanjutnya kami persilakan untuk memegang kembali. Bapak Ibu sekalian, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian materi sekaligus dialog dari Ustadz RUA Zainal Fanani dari Yogyakarta. Sebelum acara ini kami tutup, informasi dari panitia bahwa mohon maaf pada hari ini sertifikat belum bisa dibagikan mengingat jumlah peserta yang kemarin lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, dan itu harus berstempelkan pusat. Oleh karena itu kami minta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan administrasi itu. Sertifikat mohon diambil pada waktu mendaftar pada siapa, nanti kolektornya pada siapa, di situ diambil. Contoh misalnya dari Kecamatan Pitu bisa diambil pada Pak Nur Wahyudi dan sebagainya. Sekali lagi panitia mohon maaf karena hari ini belum bisa menyelesaikan sertifikat. Bapak Ibu sekalian, informasi kedua pada Bapak Ibu wali murid SD dan TK Yabunaya, mohon setelah acara ini sholat duhur kemudian mengadakan pertemuan dengan pakar. Jadi ada pertemuan khusus wali murid SD Lukman Hakim dan TK Yabunaya dengan Bapak Zainal Fanani. Akhirnya, marilah kegiatan seminar pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.